Kita akan belajar surat Efesus, yaitu Paulus dan jemaat Efesus, dengan fokus dan latar belakang surat Efesus. Fokusnya adalah bahwa penyertaan Yesus Kristus adalah inti dari segala berkat rohani di dalam sorga. Sehingga untuk menghadapi tantangan kehidupan kerohanian yang ada di dalam kota Efesus, umat Kristen yang berada di dalam Efesus harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus yang merupakan berkat rohani di dalam sorga. Dan untuk memelihara iman mereka, mereka harus meminta kepada Bapa yang mulia supaya Bapa memberikan kepada jemaat Efesus roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, untuk mengenal Yesus dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Dengan mata hati yang terang, kita dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Karena rencana penebusan bagi umat tebusan adalah rencana yang kekal, jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya disebut Injil yang kekal. Dan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar adalah penggenapan dari doa Tuhan Yesus bagi umat Kristen dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, kekuatan rohani umat Kristen Efesus tergantung pada pengenalan akan Allah dalam rencana keselamatan atau penebusan di dalam Yesus Kristus. Latar belakang surat Efesus adalah kunjungan pertama Paulus ke Efesus tahun 52 Masehi dalam perjalanan misi kedua. Kemudian kunjungan kedua ke Efesus tahun 53 sampai tahun 56 Masehi dalam perjalanan misi ketiga. Dalam kunjungan kedua ke Efesus, Paulus tinggal di Efesus selama 3 tahun menurut Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Latar belakang surat Efesus berikutnya adalah Paulus menulis surat Efesus di penjara Roma tahun 62 Masehi, terdapat dalam Efesus 3 ayat 13 dan 6 ayat 20. Tema surat Paulus dalam surat Efesus yang tersebar luas dalam surat ini ada 3 rangkap, yaitu Yesus Kristus, kasihnya bagi gerejanya, dan karyanya melalui gereja untuk keselamatan umat manusia. Latar belakang surat Efesus berikutnya adalah kunjungan singkat pertama Paulus ke Efesus. Kisah Para Rasul 18 ayat 18 mencatat, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Ayat 19, sampailah mereka di Efesus, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Kisah Para Rasul 18 ayat 21 kemudian mencatat, ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ini adalah rute perjalanan misionaris kedua Paulus, atau kunjungan pertama Paulus ke Efesus. Bila kita perhatikan peta, letak kota Efesus berada di pesisir pantai atau sebagai kota pelabuhan. Efesus termasuk wilayah Asia Kecil atau saat ini masuk dalam wilayah negara Turki. Paulus lebih sering menginjil di kota-kota pelabuhan karena dia tahu kota-kota pelabuhan adalah tempat jalur lalu lintas para pedagang dari kota-kota besar dari seluruh dunia. Itulah cara dia menjangkau dunia dengan Injil. Dalam kunjungan kedua Paulus ke Efesus, Kisah Para Rasul 16 ayat 1 mencatat, Paulus tiba di Efesus. Ayat 9, Paulus
berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi. Artinya, suasana Efesus beraroma penyembahan berhala yang begitu kuat. Ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Artinya, ketika seseorang mempercayai Yesus sebagai juru selamat, dia harus meninggalkan semua ilmu-ilmu sihir yang dianutnya atau agama-agama yang telah ditinggalkan. Ayat 24 mencatat suasana kota Efesus, di mana ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Karena keberhasilan pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukan Paulus di kota Efesus, sehingga berdampak pada usaha Demetrius, sehingga dia membuat huru-hara, dan dalam ayat 26 dicatat, dia mengatakan demikian, bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Itulah Demetrius merasa terancam oleh keberhasilan pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus di kota Efesus. Ini adalah rute perjalanan misionaris ketiga Paulus ketika berkunjung ke kota Efesus pada kunjungan kedua. Penduduk kota Efesus menyembah Dewi Artemis, itu adalah nama Yunaninya, atau Dewi Diana atau nama Romawinya. Kuatnya pengaruh ilmu sihir dan penyembahan berhala di kota Efesus nampak terlihat terpengaruhnya orang Yahudi di Efesus. Terbukti betapa meresapnya kepercayaan ilmu sihir hingga keluarga imam kepala Yahudi. Itu dicatat dalam Kisah 19 ayat 13-14. Juga beberapa tukang jampi Yahudi. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Itulah betapa kuatnya pengaruh ilmu sihir sebelum Paulus datang. Kitab Efesus adalah dorongan Paulus bagi umat Kristen di Efesus untuk pentingnya totalitas bagi seorang Kristen untuk tidak mencampur aduk iman Kristen dan kepercayaan kafir dalam Yesus. Seorang Kristen harus meninggalkan kepercayaan lamanya karena agama Kristen tidak ada toleransi terhadap berhala dunia, dan di Efesus prinsip ini paling jelas diperlihatkan. Paulus mendorong jemaat Efesus untuk totalitas menyembah Tuhan dengan menggunakan simbol jemaat sebagai tubuh Kristus, jemaat sebagai mempelai wanita Kristus, jemaat sebagai bait Allah, dan jemaat sebagai prajurit rohani Kristus. Totalitas itu digambarkan oleh Kisah 19 ayat 19-20, bagaimana mereka membakar kitab-kitab ilmu sihir itu, dan dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ketika kita meninggalkan kebiasaan, tradisi, adat yang berkaitan dengan penyembahan berhala untuk totalitas menyembah Yesus, kita akan berhadapan dengan perkataan Demetrius. Mengikut Yesus akan berhadapan dengan perkataan Demetrius, yaitu identitas adat etnik kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, atau kuil berhala atau ilah besar sesembahan etnik berada dalam bahaya kehilangan artinya, atau meninggalkan tradisi penyembahan berhala artinya tidak beradab atau kehilangan kebesarannya atau identitas etnik. Seperti argumen Demetrius dalam Kisah 19 ayat 27, kita berada dalam bahaya untuk dihina orang.
Kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Itulah sebabnya dalam Efesus 4 ayat 17 dan 21, Paulus mendorong orang-orang Kristen di Efesus dengan mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Paulus menambahkan dalam Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus mengingatkan kepada orang Kristen Efesus apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dalam 1 Korintus 6 ayat 15-16, Paulus mengatakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Paulus menulis tentang bagaimana kesatuan kita dengan Allah. Dalam Efesus 2 ayat 18 dicatat demikian. Oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19, kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Menurut Paulus, dalam Efesus 2 ayat 20-22, sebagai keluarga Allah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi, keluarga Kristen dibangun di atas Alkitab, bukan di atas pendapat manusia